Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Bintang akan menjelaskan sedikit mengenai teori yang berhubungan dengan sosiologi politik. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep dasar dari sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan salah satu cabang dari sosiologi. Istilah sosiologi politik berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Secara sederhana, sosiologi merupakan studi mengenai tingkah laku manusia dalam konteks sosial. Sementara itu, istilah politik secara etimologi merujuk pada istilah polis dalam bahasa Yunani dan politics dalam bahasa Inggris yang berarti kebijakan. Artinya, politik sebagai suatu bentuk usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Miriam Budiarjo mengungkapkan konsep-konsep utama dalam kajian politik meliputi negara, kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian ataupun alokasi. Sementara itu, menurut Ras dan Althoff, politik memiliki 4 batasan, yaitu yang pertama, politik sebagai proses penyelesaian dari konflik manusia. Yang kedua, politik merupakan suatu proses dalam kehidupan masyarakat dalam membuat ataupun mengembangkan kebijakan tertentu. Yang ketiga, politik sebagai bentuk otoratif dalam mengalokasikan sumber-sumber dan nilai tertentu di masyarakat. Dan yang keempat, politik sebagai pelaksana kekuasaan dan berpengaruh di dalam masyarakat. Selanjutnya, saya mengambil pandangan Karl Marx tentang sosiologi politik. Karl Marx merupakan salah satu tokoh sosiologi klasik yang membicarakan tentang politik. Meskipun secara tidak langsung membicarakan politik, tetapi Marx cukup banyak memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap politik. Menurut Marx, politik memiliki kaitan erat dengan konflik material dan kekuatan ekonomi yang saling bertentangan. Pertentangan inilah yang akhirnya dapat menghancurkan sistem kapitalisme di masyarakat dan menciptakan masyarakat tanpa kelas yang disebut sebagai masyarakat komunis. Dari pernyataan itulah kemudian Marx mengembangkan teori nilai lebih sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja. Selain teori nilai lebih, Marx juga mengembangkan teori alienasi sebagai bentuk terasingkannya tenaga kerja kapitalis dari masyarakatnya. Kedua teori inilah yang pada akhirnya berkembang menjadi semangat perjuangan kelas bagi kelas proletar untuk melawan kelas borjuis yang bertindak sewenang-wenang dalam kapitalisme. Gambaran teori Marx inilah yang menjadi dasar utama dalam kajian sosiologi politik saat ini. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.